ketika negara yang membawa judul demokrasi tapi ternyata enggak gitu ya, pseudo demokrasi gitu. Pseudo demokrasi, ya. Seolah-olahnya demokrasi. Seolah-olah demokrasi kalau bahasanya Gus Dur. Di negara yang seolah-olah demokrasi. Saya pernah tuh beberapa tahun lalu, presidennya bukan yang sekarang. Itu ada dalam sebuah forum yang membahas penurunan angka demokrasinya Indonesia. Indeks. Gitu. Iya, indeks demokrasinya Indonesia lagi turun gitu. Nah, terus salah satu pembicaranya adalah anggota dewan, ya kan, yang marah-marah. Saat itu anggota dewannya ini adalah partai pemenang, ya kan, megang megang semuanya gitu. Terus dia marah-marah, dia bilang ini nih hasil indeksnya ini pasti pesanan asing. Standar banget ya kan. Ini pasti pesanan asing. Jangan lupa ya. Ini mereka lembaga-lembaga kayak ini juga nerima pesanan. Ini pasti pesanan asing. Soalnya kenapa? Masa dibilang indeks demokrasinya Indonesia turun, jelas-jelas angka keterlibatan publik untuk coblosan, untuk pemilu itu naik. Itu angka begitu. Voting, angka pemilih, jumlah pemilih itu naik. Yeah. Jadi artinya itu angka demokrasi Indonesia itu naik. Gitu. Saya bilang, saya agak bingung nih sama logikanya Bapak, gue bilang. Langsung di situ. Iya, untungnya Zoom ya waktu itu. Lagi pandemi, Mak. Okay. Ya kan? Jadi berani ngomong langsung. Karena orangnya terkenal galak banget. Okay. Terus saya bilang, saya agak bingung nih sama logikanya Bapak ya. Kalau logikanya nilai demokrasi itu naik hanya karena angka orang yang nyoblos juga naik, berarti nih kalau dengan logika itu negara paling demokratis di dunia itu Korea Utara, Pak. Karena nyoblos semua. Secara persentase nyoblos semua. Iya. Bahkan kalau perlu anak umur 5 tahun coblos juga tuh Kim Jong Un gitu ya kan. Iya. Dengan logika itu kan. Iya. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Kualitinya gimana? Kualitasnya. Tapi apa benar publik misalnya benar-benar bisa ngomong, ini publik bisa ngomong bebas. Benar. Ya coba aja ngomong sama Del Pedro dan teman-temannya. Iya itu ya Allah, demo itu kemarin 900 orang masih ditahan itu. Salah. 600 masih di dalam. Nah jadi maksudnya ini nih demokrasinya nih yang kita punya demokrasi apa gitu. Jadi jangan-jangan kita sendiri juga nggak punya. Iya sekarang ini kan. Soalnya nih Mas Ojali ya, banyak banget dari kemarin nih di percakapan soal kepahlawanan ini. Ada banyak orang yang ngomong gini, zaman sekarang juga sama rusaknya, bahkan lebih parah. Dulu yang rusak cuma satu orang, sekarang semua orang rusak gitu. Jadi ya udah, dia juga berjasa kok gitu. Serem juga ya. Iya, kalau emang berjasa di bagian tadi 6 jam. Dan pembangunan dan segala macam, ya sudah kita berikan saja penghargaan di situ, tapi tidak harus menjadi pahlawan. Karena label pahlawan itu berat, Mbak. Gak semua orang bisa dapetin itu. Makanya dia menjadi label pahlawan. Ini bukan fun run, di mana orang dapat medali semuanya. Simply karena kamu ikut serta. Dan gini, dan bukan paketan. Jadi presiden itu bukan paketan, jadi dapat gelar pahlawan. Iya. Gitu. Jadi nggak misalnya nih nanti pada saat dilantik siapapun dan jadi presiden, selamat, Anda berhak mendapatkan 1 buah medali rumah, ya kan? Rumah dinas. Anda berhak mendapatkan paket perjalanan keliling dunia kemana saja. Anda berhak mendapatkan tanda jasa gelar pahlawan nasional. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Ada standar tinggi yang harus dipenuhi. Iya. Dan saya malah merasa enggak ada hubungannya dengan jabatan. Ada banyak banget orang Indonesia lainnya yang
sangat berhak disebut pahlawan kalau buat saya. Sangat layak. Karena kalau buat saya pahlawan itu dia selfless. Selfless. Iya, dia nggak mikirin dirinya sendiri gitu. Iya. Dia mikirnya itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ya memang sih yang ini juga nggak mikirin dirinya sendiri ya, kan mikirnya keluarga dan teman-teman. Nggak gitu konsepnya. Bukan. Tapi maksudnya itu untuk sesuatu yang jauh. Iya, kan misalnya kayak kita ngelihat peraih Nobel, kan nggak harus presiden. Iya. Nggak harus ya apapun lah jabatan, nggak ada kaitannya sama itu kan. Tapi kontribusinya terhadap masyarakat yang lebih luas, dia menemukan apa, menjadi penemu apa, gitu-gitu ya. Iya. Saya Mas, pernah loh dia kasih anugerah penghargaan perempuan berpengaruh. Saya nggak tahu itu pengaruh buruk apa enggak, saya nggak paham ya. Tapi sekitar 2 tahun lalu ada platform media online yang memberikan pada beberapa perempuan gitu ya. Saya termasuk salah satunya. Saya pernah dapat penghargaan. Kan artinya maksudnya siapa aja memang bisa, tapi kan dalam konteks apa gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau emang dianggap berjasa di situ ya iya, tapi jangan pahlawan. Katanya gini, kalau berjasa sudah kasih yang merasa dapat jasanya ya udah pahlawan lokal aja, tapi jangan pahlawan nasional. Ya udah diangkat sendiri dah di komunitasnya. Oh kalau gitu saya mau cari yang pahlawan internasional aja ya. Lebih luas.